lanjutannya di bagian kedua. Untuk mengetahui lebih lanjut, musik dinamis. Lanjutan musik dinamis adalah jenis musik yang memiliki perubahan tempo, ritme, dan dinamika yang signifikan. Musik ini sering digunakan dalam berbagai genre dan dapat menciptakan suasana yang berbeda-beda. Lanjutan dari musik dinamis ini akan segera hadir, memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih mendalam dan menarik. Nantikan informasi lebih lanjut mengenai musik dinamis dan bagaimana musik ini dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi pendengarnya. Terus ikuti perkembangan terbaru dari musik dinamis ini. Teman-teman, halo semuanya. Sepertinya kita sudah siaran, itu luar biasa seperti setiap hari Jumat. Sekali lagi teman-teman, saat ini kami mengadakan webinar berita teknis. Kami berusaha mengundang orang-orang dengan keahlian di bidang dirigible dan pembangunan dirigible. Dan hari ini adalah salah satu hari seperti itu. Nama saya Pavel Filipov. Hari ini Fyodor Konstantinov dan Vadim Zubkevich juga akan tampil. Anda sudah melihat Vadim Zubkevich di konferensi kami, dan tidak hanya itu. Ini adalah orang yang berasal dari tim yang akan menangani perancangan dan pengembangan dirigible dalam proyek kami. Ini adalah orang yang sudah membangun dirigible di Rusia. Dia adalah orang yang berpengalaman. Akan sangat menarik bagi kita untuk berbicara dengannya hari ini. Pertanyaan Anda? Silakan tuliskan pertanyaan Anda. Kami selalu menjawab pertanyaan dengan rinci untuk semua pertanyaan. Jika ada ketidakpercayaan, ada orang yang menulis beberapa keraguan, kami berkomunikasi dengan mereka. Tidak ada yang disembunyikan. Kami memiliki jawaban, termasuk kepada yang meragukan. Jadi silakan tulis komentar apapun. Jangan lupa bahwa like dan repost yang Anda lakukan sangat membantu mempromosikan proyek kami. Semakin tinggi aktivitas Anda, semakin banyak penonton di webinar, dan dengan demikian semakin cepat kita akan terbang dengan dirigible kita sendiri. Tepat seminggu yang lalu, saya terbang dengan dirigible di Jerman. Saya membagikannya di webinar sebelumnya. Saya secara pribadi memastikan bahwa dirigible benar-benar ada dalam kenyataan modern, dioperasikan, dan perusahaan-perusahaan yang melakukannya benar-benar menghasilkan uang yang sangat baik. Video rinci akan dirilis. Itu akan keluar minggu depan, karena semua materi telah diunggah. Materinya sangat banyak, dan saya terus berpikir hebat. Saya harap kita segera bisa terbang dengan pesawat terbang kita sendiri. Sebelum kita beralih ke bagian teknis, mari kita lihat bagaimana perkembangan proyek ini dari segi pendanaannya sedikit lebih detail. Dan saya bisa langsung mengatakan bahwa pendanaan berjalan dengan baik, kami mengikuti jalur kami sendiri, semakin banyak orang yang terlibat, termasuk orang-orang yang ingin membantu proyek ini, mungkin bahkan tidak secara finansial, tetapi dengan usaha dan kontribusi mereka. Yesuhu. Baru-baru ini saya berbicara dengan seseorang seperti itu di kolom komentar. Fyodor, saya akan menyampaikannya kepadamu. Orang ini ingin sekali berada di tim. Berdasarkan angka saat ini, kami mendekati angka 5 juta dolar. Ini adalah jumlah yang benar-benar digunakan orang-orang untuk membeli paket investasi. Dan lebih banyak lagi, ini adalah hasil yang sangat mengesankan, angka yang indah sebesar 5 juta dolar
yang hampir kami capai dalam waktu sedikit lebih dari sebulan. Ya, ini bukan uang yang sudah masuk ke dalam proyek. Kami memungkinkan cicilan investasi, membayar setiap bulan sebesar, ya $10-100, tergantung pada apa yang membuat Anda nyaman. Namun begini Anda dapat menyumbangkan jumlah yang lebih signifikan, mendapatkan lebih banyak saham investasi dalam proyek. Dan proyek pada saat itu juga dapat mengharapkan pendanaan yang lebih teratur, dengan memahami kapan jumlah tertentu akan diterima. Kewajiban ini diambil oleh sekitar 1.500 orang, yaitu 1.490. Saat ini, kami memiliki 90 investor, dengan total 1490 orang. Mereka adalah orang-orang yang secara fisik telah mentransfer uang, dan ini menghasilkan $453.000, yaitu sekitar 40-45 juta rubel investasi yang telah masuk ke dalam proyek. Kami telah membayarkan lebih dari $50.000 sebagai imbalan referensi kepada mitra-mitra yang mempromosikan proyek ini, dan saya mengucapkan selamat kepada para mitra yang sudah bersama kami menghasilkan, dan saya mengajak yang lain yang mungkin masih Anda berpikir menghasilkan uang. Kami memiliki jaringan sosial yang baik di antara para mitra, video yang bagus, dan banyak tayangan. Ini menunjukkan bahwa saat ini benar-benar terbuka jendela kesempatan bagi orang-orang aktif yang dapat memajukan proyek kami dan sesuai dengan itu juga mendapatkan keuntungan pribadi, katakanlah sudah hari ini. Terlebih lagi, minat terhadap tema dirigible cukup tinggi. Jika kita mendalami berdasarkan negara, Rusia pertama dalam jumlah investor yang tidak mengherankan. Konten utama kami bersifat informatif dan saat ini tersedia dalam bahasa Rusia. Dalam waktu dekat, konten ini akan sepenuhnya tersedia dalam semua bahasa lainnya. Namun, dari 1.500 orang, sekitar 50% atau 40% berasal dari Rusia, sementara sisanya adalah investor asing. Ada 69 investor dari Rusia, saya sedang melihat sekarang. Jadi jika dari negara besar lainnya, tentu saja India dengan 125 investor, ya saya melihat dari Jerman ada 28 orang, dari Vietnam ada 91 investor, sejumlah besar investor dari Afrika. Ini adalah wilayah berbahasa Prancis. Di sini kita memiliki Burkina Faso, 40 orang, Benin, 79 investor. Saya juga melihat kode Diwaro, sepertinya sudah lebih dari 100, bahkan 79 orang dari kode Diwaro. Jadi, wilayah ini juga tertarik dengan proyek tersebut. Saya melihat investor dari Eropa sangat tertarik dengan proyek ini, terlepas dari semua yang terjadi di dunia saat ini. Saya melihat Latvia, 13 investor, saya sudah mengatakan bahwa Jerman 28 orang. Hungaria sementara ini 2 investor, Bulgaria 24 investor, Belarus, 22 investor juga, Austria, 4 investor. Secara umum, seperti yang Anda pahami, sekarang melihat geografi proyek, kami menyadari bahwa proyek ini benar-benar menarik minat berbagai orang dari berbagai negara. Ini adalah indikator yang sangat baik, dan begitu semua informasi dikemas, diterjemahkan dengan baik, dipublikasikan, dan pekerjaan berjalan secara teratur seperti pada proyek pertama kami, saya yakin bahwa hasil ini akan meningkat secara signifikan dan para investor dari India pasti akan melampaui jumlah investor dari Rusia, sangat mungkin. Jadi teman-teman sekalian, inilah hasil yang kita miliki hingga hari ini. Kami berjalan stabil dalam pembelian paket, saya melihat misalnya paket per hari. Sekarang saya membuka statistik, kami secara konsisten menjual antara 20 hingga 30 paket. Secara umum ini adalah indikator yang baik, yang menunjukkan bahwa kami bergerak dengan stabil dan teratur. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kami masih dalam tahap pra-peluncuran. Saat ini pendanaan proyek dan kerja penuh proyek belum dimulai. Kami hanya sedang mempersiapkan. Dalam hal ini, kami sudah melihat dukungan yang besar, dan bisa dibilang para investor yang saat ini mendukung kami, meskipun berada dalam semacam vakum informasi, mereka tentu saja memiliki kondisi investasi terbaik. Jika Anda berinvestasi hari ini pada tahap pra-peluncuran, Anda akan mendapatkan syarat investasi yang misalnya 2 kali lebih menarik dibandingkan dengan yang akan ada pada tahap pertama yang akan segera diluncurkan. Ngomong-ngomong, kami sudah membahas pertanyaan ini, kapan kita bisa mengganti tahap, jadi peristiwa ini tidak akan lama lagi. Kami sudah mengatakan bahwa tahap pra-peluncuran akan singkat.
Begitulah adanya. Kami merencanakan untuk menarik sekitar 1 juta pada tahap prapeluncuran, tetapi hampir setengah dari uang tersebut sudah berhasil dikumpulkan. Selain itu, beberapa hari ke depan, kami akan membuka kesempatan untuk meningkatkan paket investasi yang Anda peroleh pada tahap pra-peluncuran. Dan saya pikir, angka ini akan meningkat 1,5 kali lipat. Banyak orang sekarang ingin meningkatkan, karena kami telah mengatakan bahwa paket pra-peluncuran ini tidak akan bisa ditingkatkan. Begitu kami beralih ke tahap pertama, dan itu benar. Jadi teman-teman, selamat jika Anda sudah berinvestasi, Anda telah mendapatkan kondisi terbaik. Ingatlah bahwa Anda masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan, tetapi waktu yang tersisa tidak banyak. Kami terus bekerja, seluruh pekerjaan kami terlihat. Fungsi dari akun pribadi kami diperbarui untuk memudahkan bekerja dengan 2 proyek. Kami saat ini sedang aktif menyelesaikan landing page dan sudah mulai bekerja pada situs web. Secara umum, semuanya berjalan sesuai rencana, skema hukum disempurnakan. Beberapa pertanyaan memerlukan lebih banyak waktu, jadi tidak bisa diselesaikan sehari. Namun, saya meyakinkan Anda bahwa semua ini akan terjadi dalam waktu dekat. Kami tidak diam di tempat, kami mengerjakan proyek ini setiap hari dan saya rasa Anda bisa melihatnya. Di sisi lain, proyek itu sendiri juga tidak diam. Selalu ada beberapa negosiasi yang berlangsung, mereka memutuskan tentang tim, kantor, dan beberapa kemitraan. Nah, Fyodor Konstantinov akan menjelaskan lebih rinci. Fyodor, saya serahkan kepada kamu. Saya menyapa semua. Saya suka kesalahanmu menggantikan kata rel dengan penerbangan, dan penerbangan reguler lebih cocok untuk dirigible, jadi kita tidak membutuhkan rel. Mengenai berita, kami sudah berbicara. Ketika skema hukum terbentuk, secara umum skema hukum telah terbentuk. Konsep utama telah dibangun. Sebagian besar dokumen, sekitar 90% dari seluruh ikatan kontrak sudah hampir siap. Kami sedang menyelesaikan beberapa sentuhan terakhir dan proyek ini akan dikemas. Dari sudut pandang hukum, semuanya akan aman, para investor akan terlindungi, proyek ini akan dilindungi, dari segala sisi, semuanya akan legal, dan ini akan terjadi pada minggu depan. Kemungkinan besar kami akan memiliki berita pada hari Selasa bahwa, hurrah, sekarang kami secara resmi adalah orang-orang hebat dan secara resmi terlibat dalam proyek ini. Ini adalah skema hukum yang siap, baik dari sisi sistem keuangan maupun dari sisi Rusia, dan dari sisi keuangan maupun dari sisi Rusia. Penerimaan uang juga merupakan tugas yang tidak sepele dan semuanya sudah siap dengan baik. Ini berdasarkan skema hukum, mengenai kantor dan secara hukum. Berita baik, kami menyewa kantor menemukan stasiun metro Sokol, sekitar 500 meter persegi. Hari ini saya akan mengirimkan video ulasan tentang kantor ini di Telegram. Mereka baru saja menyelesaikan perbaikan kosmetik dan mengecat dinding. Lihat ya, semuanya masih dalam kondisi kerja seperti ini. Kami diberitahu bahwa dalam seminggu semuanya akan dibersihkan dan kami bisa masuk ke sana. Jadi jika Anda belum ada di Telegram, saya rasa Anda semua sudah ada di grup Telegram. Hari ini saya akan mengunggah video di sana, lihatlah. Dan kenali kantor baru. Pavel Filipov baru saja mengusulkan ide untuk mengundang investor yang paling berbakat dan luar biasa ke kantor, yang dapat menghasilkan ide hebat untuk penggunaan dirigible yang tidak biasa. Silakan tuliskan ide-ide Anda di kolom komentar, di siaran ini di Vkontakte di YouTube, kami pasti akan membacanya saja, dan mengenai penerapan yang tidak sepele. Semua orang tahu dan memegang gambaran seperti itu di kepala mereka, bahwa dirigible adalah untuk pariwisata, atau pengangkutan barang yang tidak terukur. Dan ini adalah ide-ide yang paling umum di internet dan dalam pikiran orang-orang. Ada banyak aplikasi lain untuk dirigible, dan kita bisa membayangkan sangat banyak. Dan salah satunya yang saya suka, baru saja saya kirim. Orang dengan nama belakang Lobov ada di kontak saya. Ini adalah tentang bagaimana dirigible dapat menjadi pusat medis terbang yang utuh atau poliklinik yang akan berpindah antara kota-kota, desa-desa, dan memberikan layanan medis
Saya belum pernah melihat ide seperti itu, tidak ada visualisasi. Ini adalah penerapan dirigible yang sangat keren dan tidak biasa, dan kami sudah memiliki pemenang pertama dan dia tidak akan sendirian. Jadi Vadim Vasilyevich juga bisa bercerita. Kami sudah sedikit membicarakan tentang cerita ini. Satu lagi penggunaan dirigible yang cukup ambigu. Vadim Vasilyevich, selamat pagi. Selamat siang. Saya menyapa semua orang sekalian di webinar ini. Dirigible adalah teknik yang sangat menarik dan di sana kita bisa memikirkan banyak hal, berbagai ide yang sangat menarik dan inspiratif. Saya baru saja teringat itu sudah pernah direalisasikan sekitar tahun 80-an para ilmuwan menggunakan dirigible kecil dengan platform yang sangat rumit, semacam jaring tiup yang berkembang. Mereka menjelajahi hutan tropis di Afrika. Artinya, lapisan atas hutan yang hampir tidak dapat dijangkau oleh manusia berada sekitar 80-90 meter di atas permukaan tanah. Dan dirigible kecil itu lepas landas bersama para peneliti, mendarat tepat di atas kanopi pohon, dan mereka mengumpulkan kumbang, serangga, mengamati kehidupan, melihat tanaman, yaitu melakukan penelitian dan sebagainya. Secara umum, penelitian ilmiah adalah topik yang sangat menarik, dan ada banyak tempat di mana kita bisa memikirkan penerapan dirigible, di mana mereka akan membantu para ilmuwan untuk lebih memahami dunia ini. Jadi teman-teman, mari kita menghasilkan ide-ide. Kami pasti akan menilai ide-ide terbaik yang paling keren dan mengundang mereka ke kantor untuk bersama-sama melihat apa yang akan terjadi di sana. Mungkin di masa depan hal ini akan terwujud dan Anda akan menjadi penulis ide untuk dirigible yang keren. Mari kita tunjukkan keaktifan, gunakan imajinasi kita, dan pikirkan tentang penerapannya sementara siaran berlangsung. Sementara itu, saya akan melanjutkan untuk menceritakan sedikit lagi tentang berita. Saya sudah berada di departemen di Bauman dengan Arkadi, yang saya janjikan untuk memperkenalkan Anda. Segera perkenalan ini akan terjadi. Bersama Arkadi, kami merumuskan program eksperimen penerbangan udara di masa depan yang akan dengan sangat hati-hati dan teliti membawa kami ke dirigible stratosphere. Program ini sudah terbentuk. Program ini dibentuk dengan peluncuran perangkat pertama yang sangat penting sebelum tahun baru. Ini akan menjadi perangkat dengan peralatan ilmiah yang diperlukan, yang akan digunakan terutama sebagai repeater, seperti pemancar radio, banyak peralatan lain yang terkait dengan atmosfer dan pengukuran. Semua ini membentuk gambaran perkembangan ini, langkah-langkah awal menuju perangkat stratosfer, dan kami akan segera merealisasikannya. Kami akan mempersembahkan programnya dengan sepenuh hati sepenuhnya. Semuanya terasa berjalan cepat. Kami berpikir bahwa negara stratosfer akan terbangun dalam 6 tahun, tetapi ternyata eksperimen sudah perlu dilakukan sekarang. Dan kami pasti akan memulainya, tetapi kami akan naik ke stratosfer bahkan lebih awal, dan itu juga terjadi minggu ini. Kami telah sepakat dan menyusun eksperimen tertentu yang akan dilakukan pada akhir September. Jadi, sekarang kami akan membuat konten yang keren, merekam bagaimana semua ini dilakukan, diluncurkan, menjelaskan untuk apa semua ini dilakukan, dan bagaimana ini dikemas dalam kerangka proyek besar kami. Dan ya, mengenai proyek besar ini juga ada kemajuan, terutama mengenai perangkat pertama, komposisinya dan ukurannya. Saya akan membahas ini sedikit lebih lanjut nanti. Kemungkinan besar begitu kami tiba di kantor, kami akan memberitahu Anda dari kantor bersama para perancang tentang bagaimana semuanya akan terlihat. Namun, Anda tahu bahwa kepastian sudah ada dan pekerjaan konkret sudah dilakukan. Sementara itu, saya tidak ingat berita lainnya. Oh ya, kami pergi melihat bengkel, dan memang masih ada permintaan mengenai aerograd dan tempat-tempat di mana produksi bisa ditempatkan. Kami pergi bahkan melihat minggu ini, di Latkarino ada bengkel besar. Mereka bilang, teman-teman, buatlah dirigible. Jika kalian perlu tempat, datanglah, lihatlah, kami punya ruang yang tak terbatas di sini. Kami pergi, melihat pada umumnya, kami mencatat, bilang, baiklah, terima kasih, baiklah. Jika diperlukan, kita pasti akan kembali.
Ide-ide pertama sudah mulai bermunculan. Rumah kaca dengan mentimun di atas awan. Setuju. Sangat keren. Saya juga ingin, baiklah, sedikit lagi. Karena institusi mereka menulis, saya hanya lupa yang mana dan di mana. Kostrama itu entah teknis atau politeknik. Mereka melihat webinar kami, melihat proyek kami dan berkata, wow teman-teman, pada dasarnya kami siap membantu. Di sini kami memiliki beberapa bahan 3D yang baru mulai mereka ceritakan, dan untuk pengolahan kayu yang sangat modern, mereka siap membantu, dan juga untuk kain segala sesuatu. Mari kita bekerja sama, pada dasarnya semua ini datang dari berbagai sisi. Ada keinginan untuk membantu, keinginan untuk berpartisipasi. Kami mencatat semuanya dalam daftar, mencatat fungsinya. Secara umum pikir, begitu tahap 0 selesai, kita akan memulai dengan semangat. Nah, Vadim Vasilyevich, mari kita beralih kepada Anda saja, kepada cerita Anda. Tolong ceritakan lebih detail tentang profesi Anda, bagaimana Anda memulainya, sedikit lebih rinci. Mengapa di penerbangan udara? Sebenarnya, tidak ada tempat di mana kita belajar tentang penerbangan udara. Saat ini tidak ada jurusan seperti, dan untuk mendapatkan gelar di bidang penerbangan hanya bisa dilakukan berdasarkan panggilan hati. Saya lulus dari MGTU Mini Bauman. Spesialisasi saya adalah produksi pesawat terbang. Diharapkan bahwa kami akan memberikan perhatian besar pada roket pengangkut. Departemen yang saya selesaikan didirikan oleh orang-orang yang sangat terdekat. Korolev dan saya adalah seorang spesialis dalam roket balistik dan juga. Tapi mari kita kembali ke 42, tidak ke 44 tahun yang lalu. Tahun 80, Olimpiade baru saja selesai, saya baru saja masuk ke tahun ketiga. Dan pada saat itu, ketika masih bukan MGTU, tetapi MVTU bernama Bauman, ada tradisi yang sangat baik untuk melibatkan mahasiswa. Dalam kegiatan konstruksi ilmiah dan teknis sedini mungkin, aktif bekerja adalah masyarakat ilmiah mahasiswa yang dinamai Zukovsky, di mana orang-orang terlibat dalam ilmu pengetahuan, dan secara paralel, ada masyarakat perancang mahasiswa, di mana para mahasiswa mencoba diri mereka dalam berbagai proyek, dalam perancangan berbagai sistem, dan saya tertarik dengan salah satu kelompok dari masyarakat perancang mahasiswa. Kelompok itu disebut Giala. Giala dalam penjelasannya adalah kelompok studi tentang pesawat terbang aerostatik. Nah, namanya sedikit terdengar ambisius, referensi ke GIRDE, kelompok studi gerakan reaktif. Sebenarnya dari kelompok kecil inilah semua teknologi roket dan luar angkasa kita dimulai. Dipimpin oleh Yevgeny Trofimovich Baida, sangat menarik, sangat reaktif orangnya. Dan dia merekrut mahasiswa muda yang masih hijau dan langsung mengirim mereka ke medan perang. Kami segera mengambil gergaji dan pahat solder mesin las dan langsung mulai merancang serta membangun pesawat terbang kecil, alat penerbangan udara, berpartisipasi dalam konferensi dan berpartisipasi dalam pameran. Saat itu masih ada Komsomol, di Komsomol ada arah khusus, sebuah departemen yang disebut NTTM, Kreativitas Ilmiah dan Teknis Pemuda. Departemen ini, yang merupakan arah Komsomol, mengembangkan kreativitas teknis di kalangan pemuda, dan juga menyelenggarakan berbagai pameran pencapaian NTTM yang lebih beragam. Saya ingat pameran tahun 1982 yang diadakan di VDNH di bekas Pavilion Montreal yang masih berdiri hingga sekarang, di mana para profesional muda dan mahasiswa dari seluruh negeri membawa pencapaian mereka. Jadi begitulah saya menghabiskan 3 tahun berikutnya di grup Geala ini, dan itu berakhir dengan saya mulai berusaha untuk mendapatkan redistribusi. Karena kami hanya didistribusikan setelah tahun keempat, saya ditugaskan ke pabrik kekuatan Tushino dengan, artinya ini sudah ditandatangani di Kementerian Industri Penerbangan 10 kepala pabrik mesin Tushino. Dia kebetulan sedang mengerjakan bagian dari Buran pada saat itu. Namun karena saya tertarik dengan penerbangan udara, saya mulai mencari kesempatan untuk pindah ke Biro Desain Otomasi Dolgoprudny. Ini adalah satu-satunya perusahaan Uni Soviet yang secara resmi bergerak di bidang teknik penerbangan dengan secara menyeluruh, dan saya beruntung bahwa baik DKBA maupun pabrik mesin Tushino, semuanya berada di bawah satu dan sama, yaitu Direktorat Kementerian Industri Penerbangan. Direktorat ke-10,
Oleh karena itu, saya mengambil surat dari Direktur Umum DKBA, pergi menemui Direktur Umum Pabrik Mesin Tushino, menjelaskan situasinya, dan dia menulis surat untuk saya. Saya mengantarkan surat ini ke Departemen Akuntansi Sumber Daya Manusia, Kementerian Industri Penerbangan. Map saya diambil dari satu lemari. Lemari lainnya dipindahkan, dan saya secara resmi ditugaskan ke Biro Desain Otomasi Dolgop Rudny, di mana saya mulai bekerja pada bulan April 1984, dan saya masuk ke sektor Boris Alexandrovich Ivchenko, yang sudah tampil di webinar ini, entah 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Dia adalah kepala sektor aerodinamika dan dinamika. Saya, sebagai seorang profesional muda, mulai bekerja di bawahnya dan mulai menangani masalah yang terkait dengan beban dirigible, beban apa yang harus diperhitungkan untuk dirigible, kekuatan apa yang bekerja padanya, bagaimana kekuatan tersebut terdistribusi, faktor kekuatan internal apa yang muncul. Dan semua informasi ini kemudian disampaikan kepada para perancang dan insinyur material, agar mereka dapat merancang struktur-struktur ini. Saya bekerja di sektor eros, baik sebagai spesialis maupun sedikit di tangga karir, sebagai insinyur dan insinyur senior. Tapi apa yang terjadi tahun 90 datang, dan DKB menjadi sangat suram. Artinya di sana pekerjaan sepertinya tidak ada lagi, proyek baru juga sepertinya tidak ada. Dan saya kemudian memutuskan untuk pindah, kembali ke Alma Ata, saya kembali ke MGTU Uni Bauman. Namun, karena di sana juga sedikit tidak berjalan dengan baik dalam arah penerbangan udara, saya beralih ke bidang terkait yang dekat dengan penerbangan udara. Saya beralih ke teknik bawah air. Saya mulai terlibat dalam perangkat bawah air. Pada dasarnya, apa bedanya di mana kita berenang di udara atau di air, fisikanya hampir sama, dan itu bahkan lebih baik karena ketika kamu beralih dari satu arah ke arah lain, ketika kamu mengubah arah, wawasanmu sangat diperluas. Kamu melihat pencapaian teknik lain, kemudian kamu terlibat dalam hal yang sedikit berbeda. Jika sebelumnya saya berkecimpung dalam aerodinamika dan dinamika, sekarang saya lebih fokus pada kekuatan. Karena di bawah air tentu saja tekanannya sangat besar, kita harus bekerja pada struktur yang kuat, menghitungnya dengan benar, karena batasan berat selalu ada. Kita harus bisa merancangnya agar tidak terlalu berat, agar tidak menenggelamkan perangkat, agar bisa mengapung, dirigible bisa terbang, perangkat bawah air bisa mengapung. Ringkasan berat ini bisa dibilang hampir seperti doa, artinya kita harus selalu memantau massa agar tidak melebihi batas, kita masih bisa mengapung, tidak tenggelam, kita juga tidak jatuh dan masih bisa terbang. Ada banyak proyek menarik yang saya kerjakan di sana, tetapi itu tidak terkait dengan topik kita, jadi saya tidak akan membahas proyek-proyek tersebut. Namun, pada tahun 2004, saya sudah bekerja penuh di Afgur, Pusat Penerbangan Afgur. Dia sudah merancang aerostat besar yang dapat dibawa, yang benar-benar raksasa, dengan kapasitas 12.000 meter kubik, dan muatan berguna yang kolosal. Ada pelanggan seperti itu, dan di sini Pusat Penerbangan Augur memesan pekerjaan berikutnya yang sangat penting dan strategis untuk masa depan yang cerah dan penuh harapan. Pusat Proyek Infrastruktur meminta untuk mengembangkan laboratorium terbang untuk memantau jalur transmisi tegangan tinggi. Ternyata kami memiliki sangat sedikit informasi, garis-garis dibangun semua tegangan tinggi yang sangat cukup lama dahulu yang lalu. Sebagian besar dibangun pada tahun 60-70-an, tetapi tidak ada informasi tentang kondisi mereka, dan bahkan penempatan yang tepat, geolokasi, dan penyangga. Dan muncullah tugas, perusahaan jaringan federal mulai memperhatikan aset yang diwarisi dari Uni Soviet, bahwa semua ini perlu diinventarisasi dan dipahami kondisinya, dan untuk itu perlu dibuat basis data yang kolosal, yang akan mencakup semua saluran tegangan tinggi, termasuk semua tiang mereka, permukaan yang mendasari, dan kondisinya, dan ada tugas untuk merancang dirigible yang dapat terbang sekaligus. Melakukan analisis yang sangat komprehensif dan mendalam. Akan dilakukan semuanya, termasuk foto, pengambilan video, pemindaian laser, dan penempatan yang tepat dari semua tiang saluran listrik, pemotretan yang akurat dari kondisi teknis mereka, pemahaman apakah semua penyangga ada di tempatnya, penurunan kabel, dan apa yang terjadi di bawah kabel-kabel tersebut.
apa yang tumbuh di sana, apa yang tidak tumbuh, jarak dari saluran tegangan tinggi ke objek terdekat, katakanlah benda-benda lebih banyak secara bersamaan. Kondisi isolator diuji dan dilihat melalui kamera inframerah, karena jika bukan isolator, saya sedikit bingung. Itu adalah kabel dan kontak kabel itu sendiri, karena teknologi modern. Yang luar biasa adalah bahwa kamera inframerah dapat melihat perbedaan dalam derajat, bahkan sepanjang derajat, dan jika terbang cukup lambat, tidak secepat pesawat, tetapi dengan kecepatan seperti yang dimiliki dirigible, yaitu 190, 80, 90, 100 km per jam, maka pada dasarnya semua tempat di mana kabel dipanaskan, mereka terlihat dengan jelas di kamera inframerah. Selain itu, kondisi isolator dinilai, untuk itu digunakan kamera ultraviolet, karena jika isolatornya buruk, akan ada arus dan kebocoran yang terjadi melalui isolator tersebut. Secara paralel ada cahaya ultraviolet, dan di kamera ultraviolet ini juga terlihat dengan sangat jelas sekali lagi, dan ada dua penerima lagi di rentang frekuensi 50 kHz dan 50 MHz, karena jika ada masalah dengan saluran tegangan tinggi, maka tempat-tempat yang bermasalah tersebut memancarkan gelombang di rentang frekuensi ini, dan dua dirigible seperti itu telah dibangun. Khusus untuk ini, anak perusahaan CIP, perusahaan Raskan, membangun Eling di Kirzhach untuk dua dirigible. Semua ini dilakukan untuk proyek ini. Ini adalah awal proyek pada tahun 1994, tahun 1995. Proses perancangan berlangsung sangat aktif. KB bekerja dengan sangat intensif, karena dirigible besar dengan volume lebih dari 5.000 kubik tidak dibangun di Uni Soviet dan Rusia, mungkin sejak perang. Seluruh waktu pasca perang sangat intensif, sangat penting dan sangat signifikan. Yang kecil masih dalam proses pembangunan, tetapi yang besar belum ada. Oleh karena itu ada banyak pertanyaan, mereka harus diselesaikan dengan cepat, waktu sangat terbatas, dan di suatu tempat pada musim semi tahun 2006, selubung dan rangka telah dipindahkan ke hangar dan dilakukan pengisian udara, serta pemeriksaan kedap udara. Setelah itu, selubung dijual, divakum, ditutupi dengan jaring khusus di atas alas, dan dilakukan pengisian gas, yaitu gas dituangkan. Mobil pengangkut gas besar datang membawa sekitar 4.500 meter kubik gas. Dan seluruh prosedur ini memerlukan waktu kira-kira 5 hingga 6 jam. Pengisian gas pada selubung dilakukan bersamaan dengan pemasangan sayap penguat hidung, dan pada saat yang sama juga dilakukan pemasangan semua bagian yang berada di atas selubung seperti bagian kabel serta lampu navigasi, yang kemudian sulit dijangkau agar tidak menyusahkan dengan bantuan menara, tetapi langsung dipasang semuanya. Gondola dibawa sekitar 2 minggu kemudian dan mulai dilakukan perakitan dan pengaturan dirigible. Karena dirigible sudah dibangun dengan teknologi modern, kami tidak memiliki kabel mekanis dari joystick pilot ke kemudi aerodinamis, seperti yang terjadi pada Zeppelin ketika orang-orang sebenarnya mengoperasikan kemudi seperti di kapal. Satu putaran kemudi berarti deviasi roda pada 2 derajat. Semuanya dilakukan dengan cara modern. Para pilot memiliki joystick, ada layar yang menampilkan kondisi terkini dari roda, dan terjadi pertukaran data digital antara dua komputer pusat yang sangat penting yang memproses data dari joystick dan kemudian meneruskan dengan sangat hati-hati ke pengendali komando yang langsung mengendalikan aktuator. Secara keseluruhan telah diputuskan untuk memasang 8 kemudi, yaitu 4 rencana ekor. Ada 8 kemudi. Ini dilakukan untuk meningkatkan cadangan dan bagian ekstrim yang bisa kami gunakan untuk menetralkan guncangan pada kemiringan seperti dengan lebih baik. Dan inilah penciptaan dan pengembangan sistem ini, sistem jarak jauh atau fly-by-wire, yang juga disebut sistem fly-by-wire. Memakan waktu tertentu, ditambah dengan perangkat,
peralatan instrumen, dan kami menghabiskan seluruh musim panas 2006 untuk ini. Itu adalah waktu yang sekaligus gila dan menarik. Saya ingat sekarang, saat saya mengingatnya, waktu itu berlalu bagi saya seperti satu hari, karena itu adalah pekerjaan terus-menerus, 12 jam sehari. Saya terus-menerus bolak-balik antara Moskow dan Kirzhak, sampai-sampai saya duduk saja di tempat kerja seharian, sambil memikirkan tentang pekerjaan dan kehidupan. Sampai akhir, sementara para perancang mulai pergi, saya menyelesaikan beberapa pertanyaan. Setelah itu, saya melompat ke mobil dan pergi ke Kirzhak. Karena pagi itu ada penerbangan, saya perlu hadir dalam penerbangan tersebut. Jadi, agar saya bisa sampai dengan tenang malam ini, sementara jalan sudah seperti yang dikatakan bebas dan bisa beristirahat dengan baik. Dan pada pagi hari pukul 6, saya sudah berada di hangar dan hadir saat penerbangan. Waktu itu sangat menarik, dan kami telah membangun 2 dirigible ini, menyerahkannya kepada klien, mereka telah terbang, mereka telah digunakan. Setelah itu, ada proyek-proyek lain, 2 dirigible lagi dibangun untuk pemerintah Moskow. Mereka dibuat sebagai markas terbang. Namun sayangnya dirigible ini tidak pernah dirakit. Mereka hanya tergeletak di dalam kotak, jadi tidak ada penerapan yang ditemukan, dan kemudian entah kenapa mereka dihapus. Entah kenapa kamera saya tidak berfungsi, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya melihat diri saya dengan baik, saya melihat bahwa siaran langsung sedang berlangsung. Ada satu telinga saya yang terjadi. Mari kita ambil pertanyaan teknis dari Vadim Zubkevich. Kenapa ada keadaan seperti ini untuk pemerintah? Apakah mereka sudah melakukannya? Dan kemudian dibiarkan begitu saja. Mereka tidak membangun hangar. Mereka tidak membangun hangar seperti yang dilakukan oleh CEP. Artinya, ada semacam kebingungan antara instansi, seseorang bertanggung jawab atas dirigible. Namun tentang di mana mereka akan ditempatkan, dioperasikan, atau dirakit, tidak ada yang memikirkan. Saya tidak tahu mengapa, saya tidak pernah membahas pertanyaan ini. Dan ada satu lagi, dirigible kelima yang dibangun, itu dibangun untuk orang Prancis, seorang tokoh Prancis yang terkenal, Jean-Louis Tien. Saya diperkenalkan kepadanya sebagai Sienkiewicz Prancis agar saya lebih memahami siapa orang ini. Dia adalah sosok yang sangat media, sangat terkenal di Prancis. Dia ingin menjelajahi Arktik dengan dirigible ini. Kebetulan pada tahun 2006-2007, semua orang membicarakan tentang pemanasan global. Dan kebetulan kita sedang mengamatinya. 29 derajat pada 14 September, saya tidak pernah mengingat hal seperti itu seumur hidup saya. Sangat hangat sekali, dan dia ingin terbang dengan dirigible ke Afrika, mengukur ketebalan es di sana dan sebagainya. Untuknya dia memesan dirigible yang kelima, yang telah dibangun dan dikirim ke Prancis. Di sana kami di Bandara Marseille, mereka merakit dan menerbangkan serta menyerahkannya kepada klien agar dia sudah bersiap untuk ekspedisi kutub ini. Ini juga merupakan proyek yang sangat menarik. Jika ada di antara penggemar film Taksi, film Prancis yang terkenal, maka perakitan dirigible dilakukan di hangar yang sama, di mana mobil untuk duta besar Jepang dipresentasikan. Ingat film Taksi? Sedang dipresentasikan mobil untuk duta besar Jepang, di mana situasinya lucu ketika kantung udara bekerja dan pengemudi malang itu terjepit oleh kantung udara. Dirigible ini dirakit di hangar ini, ia lepas landas dari sana dan melakukan penerbangan uji di bandara di Barignani dengan hati-hati. Barignani itu kira-kira sama seperti Sheremetyevo untuk Moskow. Barignan untuk sekitar Marseille, dan kemudian dia terbang ke Cannes. Tidak, bukan ke Samikan, dia terbang ke sebuah desa di dekat Cannes, Fayence, dan di sana tepatnya ekspedisi Jean-Louis Kim berbasis. Mereka melakukan penerbangan uji coba dan bersiap untuk lepas landas, dan lepas landas direncanakan dengan sangat meriah langsung dari Champs-Élysées. Mereka ingin terbang dari sana dan langsung menuju utara. Namun kami sudah pergi dari sana, para spesialis kami tidak ada di sana, orang Prancis tinggal sendirian, mulai bekerja sembarangan, melanggar instruksi kami, dan khususnya mereka melanggar instruksi tentang pengikatan tiang dermaga, mereka mengganti kolom kami. Mereka mengatakan bahwa kolom tersebut sangat berat, tidak nyaman, sehingga sulit untuk bekerja dengan mereka. Kami akan merancang pengikat tiang yang lebih ringan.
Dan apa yang terjadi? Ketika datang angin kencang yang sangat kuat, katakanlah angin kencang dari laut, dari Mediterania, itu tetap musim dingin, Mistral bertiup. Dirigible ini mencabut tiang tersebut dari tanah yang lembab karena hujan, dan seperti wortel yang ditarik karena itu adalah lapangan terbang, membalikkan pesawat bermotor listrik di jalan, dan ya, ia sampai ke suatu bangunan dan di sana ia hancur. Sayangnya, ekspedisi ini berakhir di sini, dan orang Prancis tidak ingin melanjutkannya setelah kehancuran dirigible ini yang mereka hancurkan karena kebodohan mereka sendiri dan berusaha untuk menyalahkan semua ini kepada kami. Katanya teknologinya tidak sepenuhnya dalam kondisi baik, tetapi saya tidak setuju dengan mereka, itu murni kesalahan mereka. Dan karena tidak ada yang perlu dilakukan orang Prancis di dirigible Rusia untuk mencetak rekor di Swiss Utara, Mungkin ada perdebatan. Sebenarnya berat kami membuatnya dari baja, seharusnya menggunakan aluminium, ini adalah ekspedisi polar. Semuanya sangat berat, tetapi sudah terlambat mengubah sesuatu karena tenggat waktu seperti biasa sangat ketat. Segalanya harus dilakukan cepat, dan sayangnya tidak boleh melakukan kesalahan. Karena memperbaiki konstruksi yang sudah jadi itu sangat-sangat sulit. Oleh karena itu, ketelitian dalam perancangan adalah hal yang sakral. Semakin sedikit yang perlu kita lakukan, katakanlah hal-hal yang harus diperbaiki nanti pada tahap pengujian, semakin cepat proyek ini akan masuk ke produksi, akan terbang dan segala sesuatunya. tapi ini adalah bukti langsung yang sangat jelas dan nyata bahwa melanggar instruksi penggunaan. Tidak bisa, sama sekali tidak. Lagi pula orang-orang menganggap semua ini tidak dilakukan begitu saja. Semua telah dihitung, di sana juga ada norma-norma di mana dirigible ini disertifikasi, ini ada pada kami. Tetapi mereka kurang lebih sama, hanya saja di negara yang berbeda disebut dengan nama yang berbeda. Di sini mereka disebut kriteria kelayakan terbang dirigible, dokumen resmi yang diterima oleh registrasi penerbangan, dan sesuai dengan itu, dirigible telah disertifikasi, yaitu diuji dan diperiksa. Dan sesuai dengan norma-norma ini, umum, dirigible harus dapat berputar dengan stabil di sekitar tiang dermaga hingga kecepatan 35,7 meter per detik. Anda bisa membayangkan betapa besar beban yang bekerja pada tiang ini. Dan jenis kolom bor apa yang diperlukan, katakanlah, untuk menahannya agar dapat menahan kekuatan seperti itu. Tentu saja ketika dorongan itu datang, itu cukup kuat, lebih dari 20 meter, tetapi 35 meter per detik bahkan tidak terbayangkan. Dan pengikat lengket mereka di sana, itu benar-benar tidak tahan, dan itu benar-benar dicabut dari tanah, seperti wortel. Bayangkan, kamu mengambil wortel dari tanah, mencabutnya dari kebun. Begitulah kira-kira beberapa pengikat itu dicabut. Dia terikat ke tanah dengan 8 tali yang sangat kuat, tebal, dan sangat kokoh, serta tahan lama, tanah lembut, di keramik. Oh, saya pernah di lapangan ini. Ini adalah lapangan penerbangan. Di sana dirigible ini beroperasi, semuanya terasa menyedihkan. Di sini beberapa pelanggan kami hilang, proyek ini. Ya, saya bilang bagus bahwa semua ini terjadi di Prancis dan bukan di sana, di ekspedisi itu sendiri. Dan tidak ada yang terluka dan semua selamat. Karena es, kamu tidak bisa menariknya. Mereka berharap pengikat ini akan bertahan di dalam es. Es itu sangat jauh, lebih kuat dibandingkan dengan tanah basah yang lembek di selatan Prancis. Sekali lagi, justru di bulan Februari mereka mengalami hujan. Di sana semuanya hijau, tanahnya basah. Sejujurnya berita ini, ketika saya diberitahu tentangnya, terasa seperti pisau di hati. Begitu banyak usaha yang telah dicurahkan untuk alat ini, sangat disayangkan. Pengalaman itu kebetulan sangat menarik karena mereka untuk ekspedisi ini menyewa seorang pilot Amerika yang sangat terkenal, sayangnya kini sudah almarhum. Pada saat itu, dia adalah pilot yang paling, katakanlah, berprestasi, pilot dirigible yang paling berpengalaman. Dia memiliki pengalaman terbang dengan sangat aman dengan dirigible selama sekitar 17.000 jam, dan dia mulai terbang dengan dirigible ini. Dia mulai terbang dengan cara berbeda dari kami. Sangat menarik melihat bagaimana dia mengendalikan semuanya. Dan saya sekali lagi mengatakan bahwa mengemudikan dirigible itu tidak sulit. Dirigible itu stabil, tidak akan jatuh kemana-mana. Ia tidak akan jatuh, dan ketika kamu terbang di rute, pada dasarnya tidak diperlukan keterampilan super dari seorang pilot pesawat tempur, jadi ini bisa dibilang pekerjaan yang cukup rutin.
Keajaiban mulai terjadi ketika perlu berlabuh karena dirigible sayangnya tidak begitu mudah dikendalikan pada kecepatan rendah, perannya menjadi kurang efektif. Kami mencoba mengendalikan dengan memutar mesin melalui perbedaan daya mesin. Ada dua baling-baling, mereka berputar dengan cara yang berbeda. Kami bisa menciptakan momen bahkan di sekitar sumbu vertikal, tapi ngomong ke ngomong pilot kami sudah terbang tetapi tidak secerdas yang dilakukan oleh Corky ini. Koriki adalah julukannya, artinya tutup botol bir. Dia sangat menyukai ketika dipanggil seperti itu. Mungkin saya akan tersinggung dipanggil begitu. Dia suka dipanggil. Usianya sudah kira-kira 70 tahun. Tentu saja lepas landas dan berlabuh benar-benar fantastis. Betapa tepatnya dia melaksanakan semuanya. Saya mengatakan pengalaman sangat penting bagi seorang pilot dirigible, karena kamu sedang melakukan suatu tindakan sekarang, dan hasilnya akan kamu lihat dalam beberapa detik, jadi kamu harus terus-menerus menghitung dalam pikiranmu apa yang akan terjadi, memperhitungkan hal-hal tersebut. Saya bukan pilot, sulit untuk menilai, tetapi dari apa yang dikatakan para pilot seperti ini. Terjadi, kita harus terus berpikir ke depan bagaimana perangkat akan berperilaku dalam beberapa detik atau dalam beberapa puluh detik, bagaimana ia akan bereaksi terhadap pengaruhmu. Mirip dengan transportasi air, bukan. Mereka sudah mundur, tetapi kapal tetap menarik ke depan. Tidak seperti itu, karena akhirnya masa inersia kita tidak sebesar, tetapi ada sesuatu yang mirip. Oleh karena itu, dalam proyek baru ini, kami tentu saja akan menyelesaikan semua masalah ini. Kami akan memiliki perangkat penggerak tambahan dan pengendalian pada kecepatan rendah akan diimplementasikan dengan jauh lebih efisien. Kami sedang memikirkan hal ini, juga berada di tahap prastart. Kami sudah mempersiapkan diri untuk peluncuran. Dan kami menghitung dan membandingkan berbagai opsi. Saat peluncuran dimulai, kami pasti akan memberitahu semua orang tentang hal itu. Vadim Vasilyevich, bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih detail tentang peran Anda? Kontribusi Anda dalam pembangunan dirigible yang Anda sebutkan AU-30. Nah, bisa dibilang seperti halnya setiap pesawat terbang besar, ini adalah hasil kerja keras yang sangat kolektif atau lebih. Meskipun ini bukan kolektif yang besar, ini bukan KB Tupolev, bukan KB Yakovlev, bukan KB Ilyushin, di sana tidak bekerja ribuan orang, tetapi katakanlah di pusat tinggi Afgur, dia sudah membangun pekerjaannya sedikit lebih modern, yaitu ada sedikit kerangka. Bukan kesalahan, tetapi kerangka karyawan tetap. Dan kami memiliki banyak pekerja paruh waktu. Banyak pengajar saya, pekerja dari perusahaan penerbangan lainnya, yang juga tertarik dengan penerbangan udara, mereka mengambil beberapa tugas di waktu luang mereka dan melakukan sesuatu, menyelesaikan beberapa masalah. Selain itu, kami juga banyak melakukan outsourcing. Jadi perancangan gondola dan perancangan sayap untuk kami dilakukan oleh OSKB SMAI, Biro Desain Berpengalaman dari Institut Penerbangan Moskow, telah merancang pesawat olahraga dan berbagai pesawat eksperimental. Para rekan ini sangat membantu kami, dan dengan gondola dan dengan sayap, serta dengan beberapa sistem lainnya, yaitu dengan mekanik yang sangat canggih dan modern. Ya, inilah sistem pengendalian jarak jauh itu. Tentu saja, semua ini dilakukan di bawah pengawasan kami, sesuai dengan spesifikasi teknis kami. Nah, tim ini dibuat untuk kami oleh Biro Desain Otomasi Industri. Mereka berasal dari Saratov dan para pemuda di sana sangat profesional. Jadi ini adalah tim besar. Kepala perancang proyek, dia memegang, katakanlah dalam pikirannya ide tentang seperti apa alat yang harus dihasilkan. Karena sedikit, terjadi kisah angsa, kepiting, dan ikan pike, setiap orang menarik ke arah masing-masing. Kita perlu mengatur seseorang dan menetapkan batasan ketat untuk beberapa orang. Dan ketika proyek ini dirancang untuk pertama kalinya dan tidak ada, katakanlah analog yang ada, maka kita perlu memikirkan batasan-batasan yang harus ditetapkan, harus dipikirkan dengan cara yang pertama-tama agar orang benar-benar bekerja sehingga itu tidak menjadi, katakanlah seperti yang saya kadang-kadang bercanda, dibuat begitu berat sehingga bisa dicetak dari besi cor penerbangan. Dan pada saat yang sama, tidak membatasi sedemikian rupa sehingga hal itu menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan pertemuan, dialog, diskusi, dan usulan. Harus seringkali menghitung sendiri, memperkirakan, dan terus-menerus memantau slot berat agar tidak terlewat. Berdebat, memaksa untuk mengubah jika tiba-tiba ada yang tidak memuaskan, terutama dari segi berat atau konstruksi tertentu. Terkadang harus memaksa untuk mengubah, artinya harus memaksa untuk mengoreksi sesuatu dari awal.
Dan inilah kerja keras kolektif yang saya arahkan semampu saya, sebaik yang saya bisa, dan sejalan dengan pemahaman saya dengan sepenuh hati, dan itu pertama-tama memberikan banyak pengetahuan yang sangat berharga. Sekarang, ketika saya akan membuat proyek baru, dan saya sudah membuat satu proyek lagi setelah itu, dan sekarang akan ada proyek baru lainnya. Pengalaman ini, seperti yang dikatakan, tidak akan hilang kemana-mana. Anda hidup dengannya. Kamu sudah melakukan banyak hal, bahkan pada tahap pemberian tugas dengan cara yang berbeda. Ya, saya akan membuat konstruksi dengan solusi yang berbeda. Ini adalah perkembangan yang kamu bergerak maju. Dan orang-orang yang merancang ini juga bergerak maju. Dan kamu berkenalan dengan orang-orang baru, mereka memberitahumu sesuatu, mulai memahami sesuatu yang baru. Ini adalah proses yang sangat-sangat menarik. Bagi mereka terlibat dalam kegiatan rekayasa, berencana terlibat dalam kegiatan rekayasa, saya menyarankan ini adalah proses kreatif. Meskipun ada banyak rutinitas karena saat ini metode desain modern yang sangat disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan optimal dari percobaan pertama, agar sebanyak mungkin perlu mengurangi hal-hal yang perlu diubah dan diperbaiki pada tahap uji terbang. Ini memerlukan volume yang besar dari perancangan dan perhitungan yang sangat teliti dan sangat hati-hati sekali. Ini adalah aliran informasi yang terus-menerus, pengangkut beban, penyusun, dan perancang sedikit. Ada berbagai versi proyek yang berbeda. Versi 0, versi pertama, penyempurnaan terus dilakukan. Karena kita telah membuat perangkat pada versi 0, kita telah mendapatkan distribusi massa tertentu, merancang, mulai melihat beban inersia, mulai melihat beban aerodinamis, mulai menghitung beban dari beberapa elemen terpisah, mulai merancang elemen-elemen ini. Mereka keluar, dirancang, ternyata ada yang lebih berat, ada yang lebih ringan, massa didistribusikan ulang, ada yang perlu dipertebal, ada yang perlu diperjelas, dan pada suatu tahap semua ini beralih ke putaran berikutnya, ke rilis nomor 1, yang sudah lebih diperjelas. Jadi setelah beberapa putaran, bukan neraka, tetapi proses perancangan yang kamu lalui, dan akhirnya kamu sampai pada versi yang lebih kurang bisa, katakanlah diserahkan untuk produksi, dan ketika tenggat waktu sangat ketat, sayangnya, tradisi ini sedikit terganggu, dan kita sedikit berlari di depan kereta, dan mulai memproduksi sesuatu, lalu bagian lain datang, dan kita harus mengubahnya. Di U30 itu terjadi dengan penguatan hidung yang harus diubah sepenuhnya. Penguatan hidung yang awalnya dirancang telah dibuang dan dirancang ulang karena ada beberapa hal yang tidak diperhitungkan, dan ternyata tidak akan mampu menahan beban yang sangat berat, yaitu kecepatan angin 35,7 meter dan tiupan samping 7,62 meter per detik. Oleh karena itu, penguatan hidung dirancang kembali sesuai dengan beban ini dengan baik, itu terbang bersamanya. Tidak pernah ada masalah. Namun, kerusakan terjadi bukan di penguatan hidung, melainkan di tempat di mana tiang dipasang ke tanah. Apalagi Fyodor, apalagi yang menarik. Batas waktu ketat, dalam waktu berapa dirigible akan dibangun? Nah, di U30, menurut kontrak, dari penandatanganan kontrak hingga penerbangan pertama dijadwalkan 1 tahun. Tentu saja kami tidak menyelesaikannya dalam 1 tahun itu. Penerbangan pertama terjadi setelah 1,5 tahun, namun tetap saja itu sangat padat. Sebaiknya sekitar 1 tahun hingga 1,5 tahun dihabiskan murni untuk perancangan agar tidak mulai memproduksi, karena kami masih merancang kabin, tetapi sudah dibuat cetakan untuk pemotongan panel gondola dari fiberglass yang dipasang pada rangka aluminium. Dan ini sudah sangat membatasi kami dalam hal pengaturan kabin, karena cetakan sudah siap, dan kami harus berangkat dari kenyataan bahwa mereka ada seperti itu. Dan harus sesuai dengan dimensi ini, serta menempatkan instrumen, menempatkan pilot, dan memperhatikan ergonomi berdasarkan hal ini. Ini tanpa pembangunan hanggar, karena hanggar sudah siap dan dibangun secara paralel. Kami telah menandatangani proyek dan memulai pembangunan eling.
Kami pergi, dan Anda, dan juga kami, dan Eling mulai dibangun, dan ada pertemuan besar, dan di sana saya membuktikan bahwa Eling kecil dan perlu diperbesar. Dan mereka mendengarkan saya, itu diperpanjang lagi sejauh 12 meter, ada satu lagi bagian yang dikirim ke sana. Jadi setelah 1,5 tahun sejak penandatanganan kontrak, Anda sudah terbang. Sebenarnya ini berlangsung cepat. Apalagi saya datang ke proyek ini 2 bulan setelah kontrak ditandatangani saja, sedikit. Jadi kontrak telah ditandatangani, tetapi saya tidak bisa pergi begitu saja, karena ada proyek saya di teknik bawah air, perlu menyelesaikan sebagian proyek, dan menyerahkan sisanya kepada rekan-rekan untuk melanjutkan. Dan begitu saya menyelesaikan semua urusan dari program tersebut, saya mulai merancang, mulai bekerja pada bulan April 2004. Sudah banyak yang dilakukan, tetapi terpaksa meningkatkan volume selubung dengan sangat terpaksa dan akhirnya harus dilakukan. Sudah saat saya mulai mengelola proyek ini, volumenya meningkat dari sekitar 4.500 kubik menjadi 5, bahkan lebih. Ketika saya datang, alat tersebut memiliki volume 4.200 kubik meter. Kami sudah membangun volume yang direncanakan sebesar 55 kubik meter. Ini adalah volume yang direncanakan dengan mempertimbangkan bahwa kain yang digunakan adalah lapisan yang lebih baik, sehingga sedikit lebih elastis. Oleh karena itu, ketika kami melakukan tahap pengujian tekanan dengan udara pada selubung, kami melakukan pengukuran yang tepat berapa banyak udara yang kami masukkan melalui pengukur aliran, dan kami mengukur 5.200 kubik. Kami menghitung bahwa alat ini memiliki volume 5.200 kubik, meskipun volume yang direncanakan adalah 5,65 karena elastisitas selubung di bawah tekanan sedikit meregang. Hasilnya adalah 5.000 kubik, tetapi sebenarnya 5.200. 5.200 ya 5.200 ya yang sebenarnya. Dan alat yang akan kita mulai, apakah ini Formula 500 pada 500 atau seperti yang sebelumnya kapal terbang, apakah itu akan lebih besar atau lebih kecil seperti yang kita lihat. Sebenarnya saya tidak bisa berbicara tentang yacht terbang karena ada kepala desainer utama di sana. Saya akan bercerita sedikit tentang alat besar berkapasitas 60.000 ini. Jika Anda ingin saya bercerita sedikit, karena kami juga mulai memikirkan sesuatu tentangnya. Nah, ini akan menjadi perangkat yang berbeda. Ini, sekali lagi, adalah pengalaman baru bagi kami, karena kami tidak pernah membangun perangkat. Dengan kerangka kaku ala Zeppelin, saya akan menjelaskan mengapa ala Zeppelin, meskipun 60.000 kubik adalah volume yang dapat dibuat dengan bodi lembut menggunakan bahan modern. Karena teknologi telah melangkah jauh ke depan, dan banyak serat sintetis berkekuatan tinggi telah muncul, seperti Kevlar, Victran, dan lain-lain. Tentu saja, jika dibandingkan dengan lafsan atau kain polyester, ini adalah kain yang jauh lebih kuat, dengan kekuatan spesifik yang lebih tinggi. Dan jika dibandingkan dengan bahan katun yang digunakan oleh dirgantara sebelum perang, itu bahkan tidak perlu dibicarakan. Pada prinsipnya, jika kita menggunakan bahan tekstil modern yang sangat kuat sebagai lapisan kekuatan, maka kita bisa, pada dasarnya, membangun dirgantara lembut dengan volume 50-60 ribu meter kubik. Namun, karena kita akan mengangkut orang, ini adalah posisi prinsip saya, dan Alexander Nikolaevich Kilin juga mengatakan bahwa harus ada kerangka, karena kerangka adalah keamanan. Ketika kita mempertahankan bentuk badan hanya dengan tekanan internal, selalu ada risiko, dan risiko ini berbeda dengan saat terbang. Karena dalam penerbangan, pilot mengontrol semuanya. Ini adalah risiko di darat. Kita harus terus-menerus memantau tekanan dan kondisi lingkungan agar selalu terisi dengan selubung yang tebal dan kuat. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ketika dirgantara sudah memasuki era baru yang canggih, seperti skyship yang modern dan futuristik, saya tahu ada satu hal yang hilang. Kehilangan terjadi karena tidak memperhatikan tekanan. Ketika alat tersebut berdiri di tiang, tekanan hilang, dan angin kencang datang lagi, dan meskipun begitu, selubung tanpa tekanan tidak dapat menghadapinya. Kerangka kaku menghilangkan masalah, yaitu tekanan tetap ada, karena itulah yang membuatnya berfungsi. Ini memberikan dan membantu kerangka bekerja.
sehingga akan ada selubung yang kedap udara yang membantu tekanan, mendukung kerja kerangka, dan memberikan bentuk yang lebih aerodinamis dan bulat, tidak sekeras seperti Zeppelin di masa lalu. Namun, kerangka selalu akan menyelamatkan kita, baik saat parkir maupun jika terjadi kehilangan tekanan di ketinggian selama penerbangan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kita hanya perlu sedikit mengurangi kecepatan untuk mengurangi beban pada kerangka, dan kita bisa terbang lebih jauh bahkan tanpa tekanan di dalam selubung. Plus, hal yang paling penting adalah sectioning. Jika Anda memiliki kerangka kaku, Anda dapat membagi volume gas internal menjadi banyak seksi. Artinya, ini akan menjadi beberapa kantong gas dan bahkan kerusakan 1, 2, atau mungkin bahkan 3 kantong gas tidak akan mengakibatkan apa-apa. Artinya, alat ini akan tetap memiliki kemampuan untuk terbang, tidak dengan kecepatan yang sama, tidak seindah, tidak semenarik, tetapi ia dapat kembali mendarat di pangkalan, tidak ada bahaya bagi penumpang. Ini adalah keamanan, oleh karena itu, perangkat berukuran 60.000 yang memiliki panjang 140 meter akan memiliki kerangka internal yang kaku. Sekarang kami sedang memikirkan bagaimana cara membuatnya, bagaimana penampilannya. Kami sudah melakukan beberapa perhitungan. Kami percaya bahwa menurut saya ini adalah ide saya dan kita tetap harus membandingkan dengan konstruksi yang sangat baik yang ada dari jenis dirgantara kaku ini. Yang paling legendaris adalah LZ-127 Graf Zeppelin. Nah, kita harus dengan mempertimbangkan teknologi modern, melampaui dia dalam segala hal. Kita akan lebih kecil, tetapi membawa lebih banyak, terbang lebih jauh, lebih cepat, dan lebih aman, termasuk karena gas pengangkat yang kami gunakan bukanlah hidrogen yang mudah terbakar, melainkan helium yang tidak mudah terbakar. Sayangnya, bencana paling mengerikan ini, yang mengakhiri era dirgantara, terjadi karena mereka tetap terbang dengan hidrogen, memerlukan ketelitian yang sangat-sangat tinggi dalam menangani dirgantara. Artinya, mungkin saja tim tidak cukup teliti dan tidak siap untuk dirgantara terbesar, LZ-129, yang terbakar. Hingga kini masih ada perdebatan mengapa ia terbakar di Amerika. Seseorang mengatakan bahwa itu adalah sabotas, bahwa itu adalah Zeppelin Jerman yang diatur oleh antifasis. Ya, saya tidak tahu. Seseorang mengatakan bahwa itu adalah kesalahan kru, khususnya komandan yang mulai melakukan manuver yang sangat kuat dan tajam saat mendekati area dermaga di platform. Meskipun baru saja ada gas yang lewat, angin juga sangat kencang dan dengan sangat kuat sekali. Namun, metode desain modern dan metode perhitungan modern, Anda harus memahami bahwa struktur kompleks seperti itu yang terdiri dari begitu banyak elemen dirancang pada tahun 1920-an. Meskipun begitu, lebih bersifat intuitif. Tidak mungkin untuk menghitung kekuatan kerangka ini dengan metode, katakanlah bahkan kalkulator, garis grifmis, dengan cara yang sangat akurat dan tepat. Ini adalah pengalaman, ini adalah intuisi rekayasa, tetapi sejujurnya saya siap untuk mengangkat topi saya, bahwa orang-orang tanpa, katakanlah, tanpa kemampuan seperti itu menciptakan struktur yang begitu megah, dan kita yang dipersenjatai dengan pengetahuan modern dan program-program modern harus melakukan semuanya dengan lebih baik. Ini akan lebih aman, ini akan lebih gesit, ini akan lebih cepat, ini akan lebih nyaman bagi orang-orang dan segala sesuatunya. Ini akan menjadi proyek yang luar biasa. Saya sangat bermimpi agar itu terwujud. Tangan saya sudah gatal. Saya dengan sabar menunggu dimulainya proyek ini. Ya, begitu persiapan awal selesai, tentunya pasti akan ada peluncuran segera tentunya, dan semuanya berjalan dengan baik, dan semua yang diperlukan ada. Teman-teman, saya ingatkan, di awal webinar kami mengumumkan kompetisi untuk ide-ide tidak biasa tentang penggunaan dirgantara. Saya melihat ide-ide tersebut sudah mulai bermunculan di kolom komentar. Sekali lagi, bagi mereka yang baru saja bergabung dan belum mendengar, silakan tulis. Pikirkan tentang bagaimana dirgantara dapat diterapkan di dunia modern dan di masa depan. Menurut visi, bayangkan apalagi yang bisa menjadi aplikasi dari ini, selain yang digambarkan di internet, seperti pariwisata, barang besar, pengangkutan kontainer, beberapa ide baru, mungkin panggung konser terbang misalnya, atau panggung konser tanpa awak, ketika ia dilengkapi dengan speaker, dengan musik suci, di mana ia mendarat di sana, ada konser. Ide bisa banyak, sebanyak orang masing-masing memang sebenarnya memiliki
10 ide. Silakan tulis di kolom komentar. Kita akan memilih yang terbaik, membacanya, mungkin bahkan merealisasikannya. Orang-orang yang kita tandai dengan centang, sebagai orang keren dengan ide-ide hebat, akan kita undang ke kantor. Dalam waktu dekat, kita akan pergi ke kantor, duduk bersama, berbincang-bincang. Mungkin kita bahkan akan mulai membangun sesuatu. Fedor, bolehkah saya juga menyampaikan ide saya? Untuk penggunaan yang orisinal, sebentar. Saya mendapatkan ide yang benar-benar gila, yaitu Zax terbang, pernikahan yang terikat di langit. Ini benar-benar keren. Saya pikir ini akan sangat diminati. Ya, istana, pernikahan, kenapa tidak? Saya juga berpikir begitu. Tidak tahu dari mana ide seperti itu muncul. Mungkin saya sedang menghasilkan dengan bantuan jaringan saraf sebuah dirgantara di atas Moskow. Dan ketika kita memberi perintah kepada jaringan saraf secara umum, seperti menggambar sesuatu yang berhubungan dengan Moskow, ia selalu menggambar kubah, gereja, dan sebagainya. Dan entah bagaimana. Dalam 5 menit saya sudah menghasilkan dirgantara ortodoks di atas Moskow. Mereka semua dihiasi dengan ikonostasis, semuanya dengan kubah dan salib. Saya berpikir kenapa tidak kami memiliki kuil mobile yang terbang, itu juga bisa. Jadi ya teman-teman, banyak ide yang ada, mari kita ciptakan bersama. Istana di Braksocetan pasti akan sangat diminati, dan saya pikir akan ada antrean panjang. Di sana, pertanyaan adalah seberapa besar kita dapat membangun sebuah istana yang agar dapat disebut demikian. Ya, dia memang besar ya. Yang berkapasitas 60.000 ini, panjangnya 140 meter, dia cukup besar. Ini bisa mengangkat semua tamu ke langit. Mereka akan melihat seluruh upacara di sana. Saya juga berpikir dengan cara yang sama tentang lapangan olahraga misalnya, agar itu menjadi dirgantara olahraga di mana ada dinding panjat misalnya, hampir di bagian badan ini, di mana orang bisa melompat dengan tali dari situ. Ada juga bungee jumping dengan parasut. Jadi ini adalah semacam kompleks olahraga dan hiburan di langit yang benar-benar terkait dengan sesuatu yang tinggi seperti panjat tebing karena kamu berada di ketinggian. Sekali lagi, ini adalah tentang Tarzan. Banyak hal bisa dipikirkan, termasuk membawa terowongan udara langsung di atas dirgantara di terowongan udara. Secara umum kompleks olahraga juga keren. Mereka bilang itu mahal. Saya mendengar banyak keraguan bahwa dirgantara itu sangat mahal. Tidak mungkin. Kita perlu ada justifikasi ekonomi untuk pembangunannya. Itu hanya relevan jika kita memikirkan berapa biaya untuk mengangkut 1 ton sejauh 1 kilometer. Berapa biayanya dalam dolar atau sen. Semua ini berujung pada ketakutan untuk memulai sesuatu. Mereka mencoba mencari alasan. Namun, saya melihat bahwa gambaran dirgantara itu mirip dengan mobil 100 tahun yang lalu. Mobil unit dibuat hanya untuk segelintir orang di planet ini, seperti untuk raja, presiden, dan lainnya. Dan sekarang mobil-mobil ini, silakan dari yang kecil hingga yang besar, sangat banyak produksi massal. Saya yakin ada yang berpikir bahwa memiliki mobil untuk setiap orang adalah mustahil, sangat sulit. Namun seiring dengan berjalannya waktu, teknologi baru muncul, proses lain diorganisir, dan ekonomi berubah. Jadi mungkin suatu saat nanti, ini adalah pendapat pribadi saya pikir lapangan olahraga yang besar akan ada Vadim Vasilievich. Ya, saya mendengarkan dengan sangat seksama sekali lagi. Sudah ada ide, mari kita bacakan beberapa ide yang sangat menarik dan unik. Observatorium besar dan modern dengan teleskop canggih. Ini sudah direalisasikan, hanya saja bukan pada dirgantara, melainkan pada balon stratosfer. Di Antartika, teleskop sedang diluncurkan saat ini. Di sana, di tempat yang sangat dingin dan terpencil, eksperimen yang sangat menarik dilakukan. Apa yang tidak mungkin dilihat dari bumi, dapat dilihat dari stratosfer. Secara teori, ya, dirgantara stratosfer yang akan kita miliki nantinya dapat mengangkat teleskop yang jauh lebih kuat dibandingkan yang ada saat ini. Secara keseluruhan, ya, ide ini baik. Jadi, ide untuk membuat sistem penyelamatan bagi awak kapal selam berbasis perangkat seberat 200 ton Sangat masuk akal. Nah, mungkin bahkan tidak berdasarkan Zeppelin 200 ton saja, nggak perlu sebanyak itu untuk menyelamatkan awak. Awak seberat 200 ton tidak ada. Saya rasa kapasitas 60.000 sudah cukup untuk tugas seperti ini.
Ini adalah ide stasiun pembangkit listrik stratosfer atau stasiun percepatan laser untuk mikrosatelit dalam penelitian sistem tata surya dan pengirimannya keluar batasnya. Kita harus melihat, kita harus berpikir. Jika di sana katakanlah atmosfer memungkinkan untuk mentransfer jumlah energi yang cukup untuk mempercepat mikrosatelit, mengapa tidak mengangkat instalasi laser? Saya tidak berpikir akan ada masalah di sana. Di sini semua ide berasal dari satu orang, Andrei Bulashov. Dia mengusulkan Dirgantara sebagai penyangga sementara untuk kereta gantung atau jembatan ringan, di mana tidak ada kemungkinan untuk memasang penyangga. Tapi saya rasa ini bukan lagi Dirgantara, ini hanya semacam pengurangan statis, di mana itu digantungkan pada yang sama. Dirgantara tetaplah sesuatu yang bisa terbang dan dikendalikan, sedangkan ini adalah benda statis, tetapi secara keseluruhan ide tersebut pada prinsipnya juga pernah dibuat untuk penebangan hutan. Artinya untuk menghindari pembangunan jalan di hutan dan memindahkan pohon yang ditebang, dibuatlah jalur kabel dengan pengangkatan aerostatik. Jadi, proyek semacam itu ada seperti itu. Ini di negara mana? Di Kanada. Di Kanada. Menarik. Apakah ada yang bisa menemukan materi di tahun berapa ini sebenarnya terjadi, Ko? Itu terjadi pada tahun 70-an. Tahun 70-an, nah kebetulan mungkin ada video juga. Baru-baru ini juga dibahas. Salah satu proyek kerumunan, Skyway, juga menawarkan untuk mengangkut misalnya beberapa sumber daya alam melalui jalur transportasi kabel. Kami berpikir bagaimana jika kita mengurangi beban aerostatik. Kita bisa menaruh lebih banyak di sana. Ini melanjutkan ide tentang bahwa kita bisa mengurangi beban. Dengan Skyway, kita bisa dengan sedikit mengurangi beban sekaligus bergerak. Peter, ini sementara. Jika kamu berencana untuk mengangkut sesuatu terus-menerus, lebih baik membangun yang stasioner tanpa pengosongan aerostatik. Namun dengan hutan perlu untuk memindahkan tiang-tiang. Jadi pengurangan aerostatik sangat menguntungkan. Jadi kamu hari ini di sini, besok di sana. Ini memungkinkan kita untuk memindahkan jalur kabel untuk pengangkutan kayu. Tergantung pada tempat kita bekerja, dan jika ini sudah menjadi tambangmu dan harus diangkut secara terus-menerus, maka perlu membangun sesuatu yang bersifat stasioner. Setuju. Jadi ada sesuatu rumah kaca di atas awan. Ngomong-ngomong, itu ide yang menarik. Mengapa tidak, teman-teman? Kita perlu melepaskan Vadim Vasilievich. Kami telah sepakat dengan dia, tepatnya seperti itu. Sekarang kita akan membaca ide-ide kalian dan mendiskusikannya lebih lanjut. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Vadim Vasilievich yang telah bersama kita hari ini. Terima kasih banyak, saya selalu bersama kalian, selalu siap menjawab pertanyaan kalian, dan saya berharap semuanya berjalan baik. Saya yakin kita akan berhasil. Kita memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keinginan untuk melakukan semua ini. Kami akan melakukan semua ini. Terima kasih telah bersama kami. Selamat tinggal. Semoga Anda semua yang terbaik. Jadi teman-teman, mari kita luangkan sedikit waktu lagi untuk ide-ide mengenai rumah kaca dengan mentimun. Meskipun terdengar sangat aneh, saya pikir itu bisa dilakukan. Bahkan kami telah membawa sistem aerostat seperti itu. Ada teknologi seperti aeroponik di mana akar tumbuh dengan uap dan zat khusus, tanaman tumbuh tanpa tanah. Jika di balon udara seperti itu diangkat, akar dikeluarkan ke awan, menariknya, apakah itu akan tumbuh? Kita bisa melakukan eksperimen. Ini tidak terlalu sulit. Mengenai ide untuk digunakan dalam arkeologi saja, sedikit. Mungkin ini kira-kira sama seperti di geologi. Kita bisa menggunakan pemindai yang kuat. Berikut adalah salah satu perangkat Dirgantara untuk Afrika yang sedang dibangun, yang telah membayar dirinya sendiri hanya dengan menemukan satu pipa Kimberlite. Dia benar-benar terbang keluar, menemukan dia dengan bantuan pemindai dan dihancurkan secara acak oleh tembakan para pilot. Namun, semua upayanya terbayar karena dia menemukan benda ini dengan sangat baik sekali. Dan dengan membuat Dirgantara eksplorasi geologi seperti itu, mereka juga menjadi arkeologis. Dan dengan saat ini ada teknologi modern yang memetakan segala sesuatu di permukaan bumi.
dan segala sesuatu di bawah tanah pada kedalaman yang besar. Dan ini seperti yang dikatakan Vadim Vasilievic dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan di banyak tempat, dan ini sangat diperlukan dan sangat menguntungkan sekali. Eksplorasi sumber daya mineral pasti kegiatan perlindungan hutan dan pemantauan hewan termasuk di dalamnya. Seperti di sini Vadim Vasilievic mulai berbicara tentang aeroscan. Siapa yang sebenarnya menjadi pelanggan untuk Dirgantara dengan pemindai penyangga itu? Yang ini kami bertemu dengan mereka di awal minggu ini. Ini juga salah satu berita. Kami saling mengenal di sana. Direktur Jenderal dan Direktur Eksekutif perusahaan saat ini yang sebelumnya menangani hal ini telah datang dengan sangat baik sekali. Dan mereka sedang membicarakan tentang pengelolaan hutan, serta bagaimana memantau hewan-hewan di alam. Dengan sangat baik dan sangat detail sekali. Dikatakan bahwa ini adalah operasi yang sangat-sangat diminati, di mana orang-orang sangat siap untuk terus membayar uang, dan mereka memiliki posisi bahwa Dirgantara harus beroperasi secara terus-menerus. Jika ia hanya terbang 3 hari dalam setahun, itu bukanlah komersialisasi. Komersialisasi adalah penerbangan 24 jam sehari, yang berarti ini bukan sekadar pemantauan. Dan jika ada pemantauan, maka itu adalah hutan, hewan, air, dan lainnya. Dan negara ini memiliki uang untuk itu. Dan dikatakan bahwa ya ada tugas seperti itu untuk Dirgantara. Dan itu, nah ini hampir salah satu yang pertama yang perlu ditekankan. Ini adalah posisi dari mereka, para pria, yang sudah berhasil secara komersial menggunakan Dirgantara, yang telah memindai jalur listrik. Dan omong-omong, dengan tugas ini, mereka juga sekarang melihat bahwa itu bisa dilanjutkan. Hanya saja saat itu ada serangkaian peristiwa yang menyebabkan seluruh sistem ini menjadi tidak berfungsi. Dikatakan, jika kita bersatu dan menghidupkan kembali semua ini sekarang, sekali lagi semua ini akan membawa kesuksesan komersial dengan sukses. Dan mereka sepenuhnya yakin akan hal ini, dan kemudian mereka melakukan katanya, dan sekarang akan melakukannya, dan tidak melihat adanya hambatan untuk itu. Jadi apalagi ide untuk memadamkan kebakaran di hutan yang sebenarnya sulit dijangkau. Nah, pemadaman kebakaran sebenarnya perlu lebih banyak dihitung, memahami apa yang akan terjadi. Dengan aliran udara hangat ini, bagaimana itu akan mempengaruhi pengendalian di sana, secara umum pada posisi mengapung di titik-titik dan seterusnya. Namun, saya sudah berbicara dengan para perancang kami, dan mereka mengatakan secara keseluruhan pelaksanaannya mungkin, dan ini akan jauh lebih efektif dibandingkan helikopter atau pesawat yang hanya menjatuhkan barang di titik tertentu di atas air dan kemudian pergi. Dirgantara dapat membawa banyak air dan secara tepat dapat mengisi tempat-tempat yang diperlukan di sana. Ada juga teknologi lain seperti bukan memadamkan dengan air, tetapi menjatuhkan bom khusus yang akan menyemprotkan gas tertentu, sehingga api akan padam karena kekurangan oksigen. Ya, Dirgantara dipertimbangkan sebagai alat yang sangat efektif sekali untuk pemadam kebakaran. Ide ini sangat baik sekali. Jadi ada pertanyaan, jika sebulan kita dapat 1 M dolar, kapan harapan penerbangan pertama? 1 tahun atau 5 tahun? 1 tahun? Begitulah yang dikatakan Vadim Vasilievic hari ini, bahwa sejak penandatanganan kontrak, mereka berencana untuk membangun hanggar dan mengangkat Dirgantara ke udara dalam 1 tahun. Dan itu adalah AU-30, di mana ada sekitar 12 tempat dengan peralatan, TAM, dan sebagainya. Jadwalnya gagal diangkat setelah 1,5 bulan. Namun, ini hampir menjadi pengalaman pertama dalam membangun perangkat besar seperti itu. Ya, sekarang semuanya sudah berdasarkan pengalaman. Secara umum bisa diangkat dalam setahun. Pertanyaannya adalah tentang sertifikasi. Itu adalah pertanyaan yang berbeda. Ini adalah tujuan militer untuk Dirgantara, basis untuk roket, pertahanan udara, laser melawan drone, roket dengan radar, sebagainya. Ide ini mungkin lebih berkaitan dengan masa lalu. Dirgantara banyak digunakan dalam perang di masa lalu. Semua orang berperang di atasnya. Ide ini tidak baru. Dan entah bagaimana, saya tidak ingin menghidupkannya kembali.
Sekarang perang telah melangkah jauh lebih jauh, ini sudah hipersonik. Sepertinya mereka akan berperang dari luar angkasa, namun Dirgantara tetap merupakan kisah yang lebih damai. Ya, jelas bahwa balon udara yang dibawa digunakan sebagai semacam penjaga perbatasan, sistem pertahanan udara, dan sebagainya seperti itu, dan di negara kita saat ini. Pekerjaan untuk memproduksi kompleks aerostatik ini sedang dilanjutkan. Sepertinya kita tidak akan memiliki hubungan dengan mereka karena ini adalah arah militer. Kita tidak perlu terlibat di sana. Banyak yang berpendapat demikian. Dan inilah Dirgantara yang kita saksikan, kita rasakan, kita alami, dan kita nikmati untuk penggunaan damai. Silakan. Di sini dibutuhkan ide-ide kreatif. Ya, ada para militer yang berpengalaman. Di Dolgoprudny, mereka memiliki ide untuk membuat Dirgantara raksasa berbentuk piring terbang yang sangat besar, di mana ia berfungsi sebagai pembawa drone, roket, dan berbagai peralatan lainnya. Ide ini utopis karena bentuk Dirgantara seperti itu membutuhkan energi yang sangat besar untuk stabilisasinya di udara. Mereka sudah merakit si kecil, mengeluarkannya dari hanggar, dari pelabuhan. Mereka bahkan bisa menstabilkannya hanya dengan tangan, apalagi secara otomatis, dengan sekrup dan mekanisme lainnya. Namun entah mengapa, mereka tidak menyerah pada ide tersebut. Sedang ditemukan untuk menyiram ladang pertanian. Ngomong-ngomong, di suatu tempat, Dirgantara pertanian kemungkinan besar adalah ide yang keren. Ia bisa membawa hampir seperti mesin pemanen ke sana, menempatkannya di ladang, sementara mesin pemanen bekerja, Dirgantara melakukan pekerjaan lain, mungkin menyemprotkan sesuatu atau melakukan hal lain sambil memantau secara paralel karena di sana ada pemantauan, penilaian dengan penglihatan komputer tentang kondisi ladang, apa yang terjadi di sana. Ini juga saat ini merupakan sektor komersial yang cukup besar. Kemudian ia dapat mengambil peralatan pertanian ini dan mengangkutnya ke tempat lain. Secara keseluruhan, Skyship perlu digunakan dengan sangat baik untuk pekerjaan pertanian. Dan Mandifan arah ini, kita benar-benar perlu berpikir dengan baik. Saya rasa ada banyak konsep keren yang tersembunyi di sini. Pengangkutan udara. Saya tidak mengerti kata pengangkutan. Mari kita lihat apa itu penebangan hutan, alat terbang otonom, sistem penarikan, aerostat, dukungan bergerak, pengangkat. Secara umum sudah jelas, ini adalah ide yang cukup lama, tetapi secara umum Dirgantara, seperti yang saya pahami, dapat digunakan di mana saja untuk mengangkut barang di udara. Segala sesuatu baik dalam mode otomatis maupun semi-otomatis dan lain-lain. Juga dikatakan Vadim sekarang, di Kanada sudah ada cara mengangkut kayu dengan cara yang aerostatik, hanya mereka membongkar dan menarik semuanya menggunakan mekanisme panduan, saya tidak tahu. Jadi, Pash, kamu di sini atau tidak di sini? Pavla tidak ada. Saya akan masuk ke YouTube, lihat apa yang ada di sana mengenai ide-ide. Dan mari, teman-teman, untuk bersikap objektif, tuliskan ide mana dari semua yang telah Anda dengar di sini yang paling Anda sukai. Anda bisa menulis di obrolan, di Telegram. Saya sangat menyukai rubrik impian. Dirgantara adalah sesuatu yang saya impikan dalam konteks positif. Terima kasih banyak. Ya, Dergablis sangat dekat. Ada kemungkinan besar bahwa dalam 4 tahun akan menjadi kenyataan. Ini adalah fakta. Mengapa tidak menjadikan Dirgantara sebagai alternatif untuk jalur penerbangan? Namun, tidak perlu menjadikannya sebagai alternatif, seharusnya ia melengkapi solusi yang ada. Misalnya, pesawat terbang cukup cepat, cukup jauh, dan secara statistik
dapat diandalkan, tetapi di suatu tempat tidak terbang dengan lebih baik. Di sini kami memiliki wilayah yang luas dan tidak ada transportasi antar kota, hanya ada antar wilayah. Kita bisa dengan mudah memperluas daftar layanan maskapai penerbangan ini dengan memberikan mereka alat tambahan dengan karakteristik unik seperti ini. Saya rasa ini tidak akan menggantikan, tetapi sebaliknya akan membuatnya lebih baik, lebih besar, dan lebih nyaman. Segalanya bisa dilakukan tergantung pada tugas dan pasar. Ya, semuanya benar, tetapi itu tidak selalu tergantung pada tugas dan pasar. Ada satu hal yang disebut visi, ini adalah ketika seseorang menciptakan sesuatu, menularkan ide ini kepada banyak orang, dan banyak orang pun sekarang ini menjadi mungkin. Lalu mereka pergi dan melakukannya, dan dulu hal ini dianggap tidak mungkin. Saya terus berbicara tentang komputer, dan begitulah yang terjadi. Dan dengan Dirgantara, kita hanya perlu menghasilkan banyak ide, membuat beberapa demonstrator, dan kesadaran akan terbuka, dan silakan, pasar itu sendiri akan terbentuk untuk Dirgantara. Kamu pernah menyebut Norilsk? Apakah kamu pernah ke sana? Tidak, saya belum pernah. Istri saya lahir di sana. Apakah Dirgantara dapat dioperasikan di Arktik? Tentu saja, bisa. Ini, ya tentu saja. Sekali lagi, memang bisa. Jika tugasnya adalah merancang dan membangun Dirgantara untuk Arktik, maka tugas itu akan terlaksana. Ini adalah rekayasa biasa, dan kita hidup di abad ke-21, dan itu semua sangat luar biasa. Sekarang, jika Anda memesan mobil untuk negara-negara selatan, bahkan pemanas pun tidak akan ada. Jika membangun rumah di utara, maka fondasinya sangat besar, dindingnya tebal, dan ada ruang pemanas di dekatnya. Jika membangun rumah di suatu tempat di ekuator, tidak ada fondasi, dindingnya tipis, dan pendingin udara dipasang. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dan membangun Dirgantara untuk digunakan di utara jauh, di mana sangat dingin sekali dan sangat berangin. Kita bisa, perlu, dan semua ini pasti akan dilakukan. Bahkan dari pihak pemerintah ada permintaan untuk menyiapkan program pembangunan Dirgantara seperti itu untuk mendukung jalur laut utara. Dari 30 hingga 200 ton, mereka membutuhkan Dirgantara. Secara umum ini semua mungkin dan semuanya pasti akan ada kasino, katanya di udara. Ya, siapa yang tahu, mungkin ada kasino, kenapa tidak? Jika itu disukai. Sekali lagi tentang Dirgantara vakum, atau Dirgantara dengan tekanan negatif. Apakah mungkin untuk menciptakannya? Nah, Dirgantara vakum benar-benar tidak mungkin. Mekanika bahan mengatakan tidak. Kekuatan seperti itu, selubung yang menahan vakum akan memiliki berat sebanyak itu. Bukan berarti dia harus mengapung di dalam air. Oh, di dalam air. Dia harus mengapung di udara untuk menjalankan fungsi Dirgantara. Tapi itu akan begitu berat, sehingga ia akan tenggelam di dalam air. Itu akan memiliki vakum. Artinya, seluruh daya angkat yang dikaitkan dengan vakum akan dikalikan dengan nol hanya karena konstruksi yang harus menahannya di sana, tekanan atmosfer, agar tidak runtuh kembali. Itu tidak mungkin. Saya melihat ide keren yang sangat bagus untuk meneruskan sinar cahaya menggunakan Dirgantara di malam hari ke panel surya untuk menghasilkan energi di malam hari. Ya, seseorang baru-baru ini bahkan mulai menyebarkan video seperti itu, bahwa kamu bisa memesan sinar matahari untuk dirimu sendiri, tetapi sepertinya mereka merencanakan untuk melakukannya melalui luar angkasa, dan sekarang ya, melalui semacam stratosfer. Ide yang bagus. Proyek besar stasiun luar angkasa Rusia-Jepang seharusnya terwujud dengan cermin raksasa yang dirancang untuk mengumpulkan energi matahari dan mengirimkannya ke sini dengan sinar. Namun, seperti biasa, ada masalah politik dengan Jepang dan proyek tersebut terhenti. Namun, saya percaya bahwa menggunakan perangkat stratosfer sebagai pembangkit listrik di masa depan adalah mungkin. Mereka memiliki luas permukaan yang cukup besar. Dari perangkat ini, jika panel surya dipasang, dengan mempertimbangkan bahwa atmosfer di sana lebih tipis karena matahari, akan ada lebih banyak radiasi matahari, sehingga dapat menghasilkan banyak energi listrik. Bagaimana cara mengirimnya dari stratosfer ke sini merupakan masalah. Ini pertanyaan teknis dan semuanya dapat diatasi
Jelas bahwa setiap pertanyaan teknis dalam realitas ekonomi modern memiliki sisi lain, yaitu seberapa menguntungkan hal itu dibandingkan dengan solusi yang ada dalam kenyataannya. Tetapi secara teknis mungkin pertanyaannya hanya tentang situasi ekonomi. Apa yang akan terjadi dengan pasar saat itu? Mungkin sebenarnya akan mungkin. Ingat jembatan kaca di Cina. Di sini kita bisa menerapkan lantai kaca atau transparan di Skyship. Terbang di atas, melihat ke bawah melalui lantai kaca. Saya rasa ini akan menjadi sedikit lebih wajib dalam semua pilihan wisata. Dirgantara berbentuk disk dengan kemampuan simbiosis dengan menara rekayasa silindris. Arsitektur terbang untuk layanan wisata di atas kota. Saya khawatir bahwa Dirgantara tidak memiliki banyak penampilan eksternal yang sangat penting dan signifikan yang cocok untuk operasi berkualitas dalam berbagai situasi dan untuk berbagai keperluan, karena angin tidak bertiup dari arah yang benar, atau ada sesuatu yang lain yang terjadi. Dan semua hal yang tidak stabil seperti itu akan berbahaya. Dan kemungkinan besar ada jumlah yang sangat kecil dari bentuk umum, bagaimana semuanya akan terlihat. Namun, desain, interior, dan fungsionalitasnya itu pasti semuanya akan berbeda tentu saja. Dan di sini kita perlu lebih banyak membahas tentang fungsionalitas dan begitu tur terbang, ya, tur terbang di atas kota-kota. Saya juga memiliki ide yang lebih terkait dengan platform aerostatik yang dibawa, tetapi sudah dalam ukuran yang sangat besar. Ini seperti yang dilakukan insinyur kami di VDNH, di sana ada bola besar, di sini ingin saya sebut sebagai kandang, tetapi bukan kandang. Singkatnya, tempat di mana penumpang duduk, dan dia hanya mengikatkan diri naik ke atas orang-orang di atas, melihat seperti tur, kemudian turun kembali, dan inilah generasi berikutnya dari atraksi ini. Sebuah restoran yang secara kondisional terangkat ke atas. Kenapa tidak saja lebih lagi dan di suatu tempat? Di pusat kota ada sebuah benda seperti itu, Anda masuk ke dalamnya, di dalamnya benar-benar seperti restoran penuh, dan tiba-tiba ia terangkat ke udara, dan Anda sudah melihat kota dari atas, ada program-program, semua orang makan, dan ia mendarat kembali. Secara estetika, itu akan terlihat luar biasa. Menarik wisatawan, menarik pengunjung. Di Dubai sepertinya ada atraksi yang sama seperti yang pernah ada di VDNH yang telah dibuat di Palm. Sepertinya bahkan ada meja di sana, sepertinya bisa makan sesuatu. Tapi ini bukan restoran yang sepenuhnya. Namun, untuk melanjutkan ke ruang yang lebih lengkap, yang benar-benar menjulang di atas kota, saya rasa itu akan menarik. Jadi ya kita juga bisa menggunakan Dirgantara itu sendiri, maksudnya itu adalah benda yang terikat. Saya rasa itu lebih aman, lebih mudah untuk direalisasikan, tetapi jika Dirgantara itu lepas landas dari pusat kota dengan para turis, jelas di dalamnya juga ada restoran. Jadi apalagi ide-ide kita miliki? Ditekankan pada helium. Orang Amerika juga terbang dengan helium sebagian besar dan seterusnya. Terjatuh ke dalam air, tenggelam. Di Uni Soviet mereka terbang. Bagaimana akhirnya? Ya, sepertinya, mungkin, sepertinya, mungkin. Kenapa mobil setiap hari mengalami kecelakaan, tetapi setiap hari tidak mengalami kecelakaan. Ada pengalaman pahit, ada pengalaman baik, ada sejumlah pesawat terbang yang jatuh ketika mereka baru mulai dibuat, dan berapa banyak helikopter. Pertanyaan tentang E-Links, apakah sudah ada proyek E-Links yang disetujui oleh Rostechnadzor dan berapa lama waktu yang dialokasikan untuk pembangunannya? Saat ini belum ada proyek yang disetujui, tetapi proyek-proyek itu sudah ada. Waktu tergantung pada jenis hanggar, mereka direncanakan sedikit berbeda, baik yang kecil, sedang, maupun besar. Kita bisa mulai dengan cara seperti itu. Atau langsung membangun yang besar, di mana pesawat kecil dan menengah akan diparkir. Kami saat ini masih memikirkan keputusan manajerial ini dan akan memulainya. Setelah kami memutuskan, kami akan memberitahu secara keseluruhan. Kirzhak telah dibangun dalam setahun.
Mengapa tidak ada investor dari Cina, Jepang, negara-negara bekas Uni Soviet, AS, dan mengapa startup serta promosi mereka tidak ada? Jadi secara umum saya mengerti ya tidak ada investor dari sejumlah negara. Negara-negara ini disebut negara Ford atau mungkin fraud, sepertinya fraud. Ini terkait dengan kebijakan internal mereka bahwa warga negara dilarang menginvestasikan uang ke luar negeri dan agar tidak meneror, tidak mencari masalah sendiri, kami hanya tidak melakukan aktivitas apapun sama sekali di sana. Namun walau negara-negara ini para investor tetap datang sendiri sebab informasi sampai kepada mereka. Namun dengan bantuan cryptocurrency sekarang mungkin untuk melakukannya, tetapi semua itu dilakukan atas risiko dan tanggung jawab mereka sendiri. Rumah terbang adalah konsep seperti itu. Sebenarnya ya membawa industri ke titik di mana akan ada rumah terbang, restoran terbang, dan semua orang akan pindah ke tingkat kedua. Nah, secara keseluruhan, kemungkinan besar mungkin itu akan sangat keren. Bayangkan saja, semua orang memiliki rumah terbang, restoran terbang, pusat perbelanjaan terbang, kita berpindah di atasnya. Di sana kita terbang dari satu tempat ke tempat lain dengan drone. Kita tidak menginjak tanah, alam tumbuh, tidak perlu memadatkannya. Secara umum, naik ke tingkat kedua itu seperti tugas yang sangat umum, peradaban. Sungguh semua orang perlu bersatu, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jika Dirgantara dapat mendarat di air, maka saya ingin restoran bawah laut dengan jendela panorama. Pertama terbang, lalu mendarat, melihat penghuni Danau Baikal atau Medusa di laut, seperti akuarium terbalik. Ya, Dirgantara bisa mendarat di air dan sebenarnya lebih mudah untuk mendaratkan Dirgantara di air daripada di tanah. Dan seperti ini merendam seluruh restoran di dalamnya. Nah, ide yang keren ya di dalam Dirgantara Wisata, ujian dan juga bisa dilakukan untuk menghitung apakah dengan usaha yang ada, baling-balingnya akan menekan untuk sementara waktu, menurunkan hingga ke saluran, sehingga akan ada ruang tertentu. Selain itu, bisa juga dibuat kolam di dalam Dirgantara dari air yang digunakan untuk pendaratan, yaitu dengan membuka pintu gerbang, dan jelas ada jaring untuk keamanan. Namun secara keseluruhan, air Baikal selami. Pemeliharaan gedung pencakar langit dan struktur tinggi, saya tidak tahu, harus dipikirkan. Yang mana secara spesifik, saya merasa bahwa di sekitar gedung pencakar langit ada yang aneh. Bukan aneh, tetapi angin dengan karakteristik tertentu. Dan kemungkinan lebih sederhana. Dan di sini di Saint Petersburg, gedung pencakar langit sulit dicuci, pekerja ketinggian enggan memanjat. Saya dulu berpikir, kemungkinan besar mereka akan mencuci dengan drone nanti. Kenapa tidak langsung pasang penghapus kaca mobil? Mari pasang penghapus kaca di gedung pencakar langit, biarkan gedung membersihkan sendiri. Mengapa tidak di Saint Petersburg ketika mereka membangun Lahta Center ada taring besar ini, ada ruangan di sampingnya bangunan besar dan dilengkapi dengan jendela yang dapat membersihkan diri, namun tergantung pada jenis layanan yang dimaksud. Dirgantara direncanakan bahwa Dirgantara modern dapat mendarat di atap seperti helikopter, membawa sesuatu ke gedung pencakar langit, jika tidak perlu mengangkat dari bawah ke atas, tetapi bisa diturunkan dari atas ke bawah. Pembangunan akan dilakukan dengan aman tanpa kren jika itu menguntungkan. Ya, saya juga memiliki gambar-gambar seperti itu di kepala. Apakah mungkin untuk membawa beton langsung ke Dirgantara sehingga tidak perlu memompanya ke atas tetapi langsung menuangkannya dari atas ke bawah? Harus dihitung, tetapi sebagai ide yang sangat menarik untuk para pembangun dan pengembang yang berpengalaman. Dirgantara dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, taksi khusus dan aman untuk hewan peliharaan. Karena pelepasan sesuatu yang sangat kaya untuk Cubais dari tingkat, meskipun saya sebenarnya pikir mengangkut hewan ternak melalui udara dengan sangat besar sekali akan mereka sukai dan mereka akan sangat menikmatinya. Sedikit lebih, di setiap pos pemadam kebakaran jumlah yang diperlukan untuk kota dan setiap pemukiman disiapkan. Begitu menjadi militer restoran malam. Siang hari ia mengangkut wisatawan dan barang, di malam hari diubah menjadi restoran. Siapa yang akan menolak untuk makan malam di langit di atas kota yang bersinar? Baru saja ya kita bicarakan ide yang keren sebenarnya, restoran di atas kota
Penggerak apa? Listrik, mekanik, hidrolik. Ini mungkin pertanyaan yang keluar dari konteks hidrolik. Jika berbicara tentang sirip ekor, sepertinya ada. Saya ingat di Kirzhak ada mesin-mesin seperti itu di ekor, sepertinya ada. Penggunaan dirgantara di negara-negara kering untuk mengondensasi air dari awan dan kabut, termasuk pada selubungnya yang besar. Doa lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kurang lebih seperti itulah pemikirannya. Kulkas gratis untuk makanan laut, menangkap ikan di lautan, membawa ikan beku segar ke pasar di kota melalui stratosfer. Jadi mengukur kecepatan angin ether, mengulangi percobaan di dalam selimut ventilasi pada ketinggian yang tinggi. Nah, semua untuk ilmu pengetahuan ya. Saya percaya bahwa ilmu pengetahuan akan digunakan secara luas. Pengiriman suku cadang untuk peralatan pengeboran dan dengan tim yang bekerja secara efektif dan efisien. Menurut ini adalah penerapan yang wajib. Nih, dirgantara adalah salah satu yang pertama, Yidin, di mana mereka benar-benar sangat dibutuhkan. Di negara kita, mencari cacat ikan. Nah, dirgantara dengan layar untuk propaganda. Saya pikir di masa depan ketika layar sudah bisa dibuat fleksibel dan kemungkinan besar dalam waktu dekat kita bisa membuat seluruh dirgantara menjadi layar besar. Tentu saja, saya tidak ingin benda hipnotis ini berpengaruh negatif seperti yang tertulis untuk propaganda pada kesadaran dan pikiran, tetapi semua itu mungkin. Pengulang energi adalah teknologi yang sangat canggih. Membuat langit menjadi layar akan lebih keren daripada cahaya utara. Seperti sebuah pertunjukan yang spektakuler. Ya, mengenai cahaya utara, sepertinya kita akan mencoba melakukan eksperimen dalam waktu dekat, mengangkat perangkat stratosfer. Ada ide yang sangat inovatif tentang bagaimana mengionisasi ruang. Penyewaan dirgantara yang sangat canggih dan maju akan dipahami dalam bidang teknologi. Labs mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif, segala sesuatu yang terbang dan mengapung harus disewa. Jadi ya, sewakan dirgantara, tetapi mereka pasti akan diminta untuk disewa. Pasti, tentu saja, tentu saja. Jadi paman itu luar biasa, Uni Soviet menguasai, negara tidak ada, tetapi orang-orang masih ada. Dirgantara adalah pengumpul sampah terapung di lautan. Ngomong-ngomong, ini adalah ide yang sangat keren. Ada pula noda sampah besar ini yang sangat mengganggu arus dan juga secara keseluruhan kondisi lingkungan di sekitar laut. Semua orang berpikir tentang bagaimana cara menghilangkannya. Jika kita membuat dirgantara seberat 200 ton dan setidaknya mengangkut 200 ton sampah per perjalanan ke suatu tempat, misalnya membuangnya ke dalam kawah gunung berapi agar semuanya terbakar. Ide yang keren untuk mencoba menyelesaikannya seperti ini. Harus dipikirkan. Ini adalah ide top. Ini juga saudara saya yang menulis mengirimkan artikel tentang pemanasan global. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Dan hari ini Vadim Vasilyevich juga membicarakan hal ini. Dan ada sejumlah wilayah negara yang akan benar-benar seperti tenggelam. Dan saudaraku menulis, Fedi, bagaimana mereka akan memindahkan infrastruktur itu. Sepertinya tanpa dirgantara tidak mungkin. Nah, pertama-tama ya, dan kedua, secara keseluruhan, bahwa orang-orang perlu pindah ke suatu tempat dan tetap saja pindah ke atas, ide itu keren. Sebagai tugas, semacam tugas besar, utopia. Kita perlu membuat dirgantara dengan modul yang dapat diganti. Hari ini kita pasang ZAX, besok kita ganti rumah sakit, lusa kita pasang platform kargo, dan kemungkinan besar mereka akan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang logis dan beralasan. Karena didasarkan pada fakta dan argumen yang kuat serta masuk akal. Jadi secara keseluruhan saya sudah membacanya. Sekarang saya akan kembali ke V-Kontakte, saya akan melihat ide untuk mengambil sampah dari lautan yang luas sudah terpatri kuat di benak saya. Jadi teman-teman sekalian, mari kita segera akhiri. Kita sudah mendekati waktu 2 jam lagi.
tulis ide mana yang paling kalian suka di kolom komentar, dan kita pasti akan memilih 2-3 ide. Di chat di Telegram, jika Anda ada di sana, tunggu saja. Kami akan menulis siapa yang ternyata paling keren. Mari kita beri waktu lagi untuk menghasilkan ide-ide, karena rekaman juga ditonton, tidak hanya saat siaran langsung. Dan besok di paruh pertama hari pagi, contohnya di Telegram kita akan memilih. Jadi jika Anda menonton rekaman ini nanti, jangan khawatir, tulis saja di obrolan Telegram tentang ide penggunaan dirgantara yang ada dalam pikiran Anda, dan saya juga akan mengunggah video dari kantor tempat kami masuk. Terima kasih semuanya. Saya sarankan untuk mengakhiri ini. Tunggu video baru berikutnya. Ikuti kami terus, bantu sebarkan informasi ini. Dukung usaha kami dengan memberi like pada konten-konten yang ada, dan lakukan repost sebanyak-banyaknya. Investasikan waktu serta sumber daya kalian, karena membangun dirgantara itu sangat penting. Ngomong-ngomong, semua investasi kita baik-baik saja. Mengenai itu, Pavel menyebutkan angka-angka. Untuk proyek di awal, struktur hukum sedang disusun. Dan segera kami akan mulai melakukan operasi keuangan pertama. Ini adalah tentang kantor, penyewaan, dan seterusnya. Kami akan menceritakan dan menunjukkan semuanya. Baiklah, terima kasih semuanya. Saya memeluk semua orang, mengangkat. Sampai jumpa lagi.